Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Sisihandini. Di sini saya adalah salah satu dosen program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yaitu Dasar-Dasar Genetika sebagai bukti kerja penerapan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu ada metode ceramah dan diskusi serta kegiatan praktik. Metode ceramah dan diskusi menyampaikan informasi secara lisan di kelas. Selanjutnya, untuk metode praktik atau kegiatan eksperimen dilakukan di laboratorium biologi molekuler. Pada mata kuliah ini, SKS-nya sebanyak 2 SKS. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dasar genetika diantaranya yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dan pentingnya ilmu genetika tanaman di bidang perkebunan. Yang kedua, mampu merumuskan masalah dan menyusun rencana strategis terkait perkembangan ilmu di bidang genetika. Kemudian yang ketiga, mampu mengungkapkan dan mengidentifikasi genetic background tanaman kelapa sawit dan menjaga informasi tersebut sesuai etika dan profesionalisme. Yang keempat, mampu mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis, logis, serta menginterpretasikan hasilnya. Dan yang kelima, mampu menyusun proposal serta laporan secara mandiri. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian tentang ilmu genetika tanaman untuk perkebunan berkelanjutan. Kedua, mampu menjabarkan perkembangan ilmu genetika modern bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mampu menjelaskan konsep organisasi genom pada tanaman untuk memahami karakter agronomi tanaman perkebunan. Yang keempat, mampu memahami pola ekspresi gen terhadap kelangsungan hidup tanaman. Yang kelima, mampu memahami pola perilaku kromosom dalam pola pewarisan sifat. Yang keenam, mampu memahami ilmu genetika Mendel. Yang ketujuh, mampu memahami interaksi gen dalam pewarisan sifat. Dan yang kedelapan, mampu memahami pola mutasi dalam pewarisan sifat. Serta yang kesembilan, mampu memahami pola pewarisan ekstra kromosomal baik pada maternal effect dan pewarisan sitoplasmik. Selamat menyaksikan video pembelajaran dan video praktik, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sudah. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah dasar-dasar genetika ya. Materinya adalah substansi genetik. Kita akan pelajari nanti DNA dan RNA. Ya, apa sih DNA dan apa itu RNA? Kalau kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah melakukan atau belajar tentang topik sejarah dan ruang lingkup genetika, sekarang topik yang kedua yaitu substansi genetik. Ada DNA, RNA, dan kromosom. Hari ini kita belajar DNA dan RNA lebih lanjut. Ya. TIK atau tujuan instruksional khusus. Jadi hari ini kita belajarnya tentang substansi DNA dan RNA. Harapannya apa? Mahasiswa mampu memahami substansi penyusun materi genetik, ya, dan mampu membedakan DNA itu apa, RNA itu seperti apa. Selanjutnya, kita nanti akan melakukan kegiatan praktikum. Melakukan aktivitas praktikumnya adalah isolasi DNA kelapa sawit ya, dengan metode CTEP di laboratorium molekuler yang ada di lantai 2. Nanti kita akan melakukan praktikum. Oke, di sini sebelum kita masuk lebih dalam materi substansi genetik, kita review dulu ya, kita buka dulu wawasan bagaimana mengetahui bentuk sifat dari satu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu punya sifat sendiri-sendiri, ya, punya karakteristiknya masing-masing. Seperti kalian antara satu teman dengan teman yang lain itu karakternya bisa beda-beda. Itu ditentukan oleh sifat. Sifat dikendalikan oleh DNA. Ya.
bagaimana DNA itu tersusun lalu diwariskan dari kedua jantan dengan keturunan ke anaknya, ya, dari generasi ke generasi. Nanti kita akan pelajari. Lalu bagaimana makhluk hidup mampu bertahan hidup sampai sekarang? Spesiesnya itu masih ada terus eksis sampai hari ini. Kenapa kok nggak punah gitu ya? Dan dia bisa merespon perubahan lingkungan yang ada sekarang. Mengapa belajar genetika? Nah, kita mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, adalah molekul DNA. Kemudian lebih kompleks lagi masuk ke RNA, menjadi protein lewat transkripsi dan translasi, ya. Lalu sampai ketemulah fenotipe. Fenotipe itu adalah sesuatu yang terlihat seperti kalian bisa lihat secara visual, ya, lewat yang namanya jalur biologi. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, dan fenotipe itu ditentukan berdasarkan produk dari gen. Gen ini yang disusun adalah DNA. Kemudian belajar genetika juga bisa dimanfaatkan atau sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi ahli pertanian, pengembangan varietas unggul yang lebih baik. Jadi merakit varietas baik. Persilangan biasanya ya, dari persilangan. Lalu bahan genetik. Nah, di sini kita kan ada jenis substansi genetik. Informasi genetik itu harus stabil untuk mempertahankan karakter atau sifat individu tersebut. Informasi genetik juga dapat diwariskan dari generasi ke generasi secara akurat, sama seperti kita dari orang tua gitu ya. Ada sifat-sifat yang diturunkan dari beliau ke anak. Informasi genetik juga harus membuka peluang agar makhluk hidup itu bisa bertahan menghadapi perubahan lingkungan. Sama kayak kita sekarang yang global warming seperti ini, gimana cara bisa tetap survive. Ini penting. Informasi genetik adalah senyawa sederhana dan sama untuk semua makhluk hidup. Ya, jadi semuanya sama untuk semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia, hewan, tanaman, virus, mikroba, ya, hama, sama semuanya ya, jadi sederhana dan sama. Tuhan menciptakannya sama. Perbedaannya antar organisme apa sih? Hewan dengan manusia misalnya ya. Perbedaan kerumitan pada penyusunan jumlah bahan genetiknya. Jadi DNA-nya panjang dan berbeda sehingga menyebabkan dia pun berbeda dengan jadi ya, bahan genetik itu bersifat universal. Kenapa universal? Karena dia sederhana dan sama, berlaku sama untuk semua makhluk. Nah, kira-kira bentuk DNA seperti ini. Ini bentuk dua dimensinya. Ini kalau kita susun secara senyawa kimianya, bentuknya penta dari segi 5, ya, bentuknya penta dari segi dia ada dua begini, double helix ya, ganda. Selanjutnya, ini penjelasan lebih rincinya. DNA itu adalah polimer nukleotida yang berpasangan, berpasangan ya, nggak cuma sendirian. Berpilih itu melilit, jadi seperti spiral, kemudian membentuk helix ganda. Makanya disebut DNA itu double helix. Ya. Terdapat pada inti sel, ini kalau tanaman, jadi tolong diingat-ingat kalau tanaman ada inti sel, kloroplas dan mitokondria. Kalau manusia tidak punya apa? Manusia nggak punya kloroplas, nggak punya kloroplas. Ya. Kalau kita punya kloroplas, kita nggak perlu dimakan. Tidak perlu diteknologi dan makanan sendiri tiba-tiba kenyang, tiba-tiba gak halus gitu ya. Ini kita nggak punya kloroplas, ya mau nggak mau kita harus makan ya, tidak bisa memasak makanan sendiri. Nah, tanaman hebatnya dia ada 3, inti sel, mitokondria dan kloroplas. Terdiri atas 4 huruf bahasa, adenin, guanin, timin, dan sitosin. A, T, G, C. Hanya 4 huruf itu saja membuat kita seluruh dunia ini berbeda, sangat bervariasi. Hanya 4 ini saja. Luar biasa Tuhan menciptakan 4 huruf yang membuat kita
sama. Sekalipun berbeda. Ya. DNA manusia ini menyimpan sekitar 3,3 miliar pasang basa manusia. Ya. Kira-kira 3.000 jilid buku Harry Potter atau pernah bukannya tinggi sekali, banyak dan panjang. Kalau tanaman, setiap tanaman berbeda panjangnya. Nah, kita masuk ke DNA ya. Nanti ada DNA, ada profesor. Kita pelajari satu persatu ya. Untuk DNA, DNA adalah urutan asam nukleat ya, atau kepanjangannya deoksiribosa nukleik asid DNA ya. Dia menyimpan informasi genetik yang unik dari suatu organisme dan punya 3 nagari penyusun. DNA terdiri dari 3 penyusun utama, basa nitrogen, tadi yang A, D, G, C itu namanya basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Nah, ini basanya ada purin, isinya A dan G, golongan pirmidin C dan D. Berikut bentuk senyawa kimia. Kedua ada gula pentosa, tanpa disebut pentosa tapi kita memiliki disebut maka disebut dengan penta. Termasuk monomer karya sederhana, komposisi karbon, hidrogen dan oksigen. Ada karbonnya, ada H ini hidrogen, O ini oksigen. Ya. Ini gugus fosfat, teman-temannya ada B ya. Terdiri dari gugus hidroksil atau OH, kemudian ada oksigen juga. Fosfat ini akan berikatan dengan atom C nomor 5. Kira-kira DNA akan berjabaran seperti ini bentuknya, sekompleks ini, ya. Ada fosfatnya, ingat ya, ada B yang ada di sini. Atom C nomor 5 itu dilengkapi oleh pentahelix. Pentahelix tadi pentosa ya, gulanya. Kemudian ini bisa A, bisa G, bisa T, bisa C, basa nitrogen. Dari sini ke sana semuanya namanya nukleotida. Kalau deoksiribasa sama basa saja namanya nukleoside. Kalau lengkap nukleotida, kalau nggak lengkap nukleosida. Ini bentuk senyawanya beda ya. Yang satu ada fosfatnya di sini, yang ini nggak ada fosfat. Berikutnya RNA, ribonukleik asid, serupa tapi nggak sama. RNA ini mengendalikan fenotipe penampilan, ya. Apabila diterjemahkan dia jadi asam amino, kemudian bentuk protein, selanjutnya berfungsi sebagai enzim untuk mengendalikan seluruh fisiologi tanaman. RNA jembatan dari DNA dan asam amino serta protein. Strukturnya mirip, tapi dia ada bedanya. Ya, bedanya gula penyusun RNA ada tambahan O pada C nomor 2. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, basa ini terjadi penggantian senyawa CH3 menjadi H dan RNA itu single helix. Kira-kira begitu. Ya. Yang kedua, ada ini harusnya di sini apa? Kalau DNA ini, ya, guanin sitosik tetap. T-nya berubah menjadi uracil. T-nya berubah jadi U, ya, basa nitrogen. Ini lebih jelasnya. DNA ini RNA. Deoksiribosa kehilangan atom O di C nomor 2. Kalau ribosa OH, di sini total yang satu lagi, yang satu kurang, yang satu hilang O-nya, ya, yang satu ketambahan O. Jadi berbeda, ya, antara DNA dan RNA. Itu baru pentosanya. Basanya berubah dong, karena senyawa beda ya. Di sini disebut ini, yang di sini ketambahan atau disebut dengan uracil. Strength-nya atau berpilihnya kalau DNA double J yang RNA single. Jadi RNA sendirian kalau yang DNA berubah. Ini kalau disimpulkan ya,
DNA namanya deoksiribosa karena dia kehilangan atom O pada C nomor 2. Kemudian kalau RNA disebut ribosa. Bahasanya CTAG yang di sana CUAG. Ini utas ganda, sana utas tunggal. Kemudian dia tidak mengandung OH pada 2. Di sisi kromosom 2 yang di sini ada OH. Nah, itu tadi pengertian DNA dan RNA ya, termasuk substansi genetik. Di sini silakan jika ada yang mau bertanya tentang DNA ataupun RNA yang tadi sudah saya jelaskan. Yuk, dipersilakan. Oke, Jibrian sama Setia. Jibrian dulu ya, silakan. Tadi kan di PowerPoint dijelaskan bahwasannya DNA itu atau informasi genetik itu harus stabil. Nah, alasan kenapa informasi genetik itu harus stabil? Baik, terkait dengan pertanyaan Jibrian, kenapa DNA itu harus stabil? Ya, kalau tidak stabil, bahayanya ketika diturunkan dari generasi ke generasi bisa mengalami perubahan, gitu ya. Harapannya tertua jantan dengan tertua betina ini memberikan materi genetiknya kan setengah bapak, setengah ibu, gitu ya. Diturunkan ke anaknya dengan sifat genetik yang sama persis dari mereka, tapi setengahnya saja, setengah dari kromosomnya. Kemudian dia bergabung antara ketua jantan dengan ketua betina membentuk F1. Kalau dia tidak bersifat stabil, maka keturunannya pun juga tidak bisa mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Bisa terjadi mutasi misalnya, ya, karena tidak stabil genetik dan itu bisa berakibat fatal. Gitu ya. Itulah pentingnya materi genetik itu harus stabil supaya dia bisa diwariskan akurat dari generasi ke generasi berikutnya. Gitu ya, jelas ya? Jelas. Berikutnya tadi Katia. Nah, ini dengan terkait dengan genetika tadi ada beberapa genetika seperti DNA dan RNA. Nah, yang saya tanyakan perbedaan antara DNA dan RNA ini apa ya? Oke, perbedaan DNA dengan RNA. DNA dengan RNA mirip ya, serupa tapi nggak sama. Kalau DNA kepanjangannya adalah deoksiribosa nukleik asid, kalau RNA ribosa nukleik asid, itu dari nama. Kemudian yang kedua, dari bentuk gugus gulanya di sini ya, tadi yang bisa lihat. Kalau deoksiribosa dia kehilangan atom O atau oksigen yang hilang di C nomor 2. Ini nomor 2 ya, O-nya nggak ada, makanya deoksiribosa, D itu kehilangan, degradasi. Sedangkan di RNA dia muncul di sini. Lalu di bagian basanya, karena bentuknya seperti ini, otomatis nama basanya pun berubah, ya, dari timin menjadi uraksil. Lalu yang terakhir, DNA punya strand ganda atau disebut double helix, dan yang berikutnya kalau RNA dia single helix. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kalau dari persamaan kira-kira ada nggak ya? Oke, kalau dari persamaannya, persamaan antara DNA RNA dia sama-sama punya pentosa, bahasanya 4 juga jenisnya, cuma berbeda nama, ya. Kemudian dia juga punya strand tetap ya, hanya saja bentuknya tidak sama. Dan fungsinya pun berbeda, ya. Kalau DNA cikal bakalnya atau dinamakan sumber gennya. Kalau RNA dia nanti akan membentuk asam amino, lalu protein dan fenotipe atau karbon. Cukup ya. Oke. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan DNA dan RNA, berikutnya nanti minggu depan kita akan belajar terkait dengan kromosom. DNA, RNA, dan kromosom itu adalah bagian dari substansi genetik. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini cukup ya. Sekian, semoga bisa dipahami dengan baik. Ilmunya juga bisa diserap dengan baik. Kita nanti akan lanjutkan praktikum dengan topik isolasi DNA pada tahapan kelapa. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan melakukan praktikum isolasi DNA pada tanaman kelapa sawit. Ya, sebelum kita mulai, kita pelajari dulu langkah kerja dari isolasi DNA. Langkah kerjanya di sini kita menggunakan metode CTAB ya yang ada di modul kalian masing-masing. Cetyl trimethyl ammonium bromide ya, singkatan dari CTAB. Metodenya ada banyak, nggak hanya CTAB, tapi yang paling sering digunakan untuk tanaman adalah metode CTAB. Nah, langkah yang pertama nanti ini diperhatikan baik-baik disimak ya, kemudian dilakukan sesuai tahapannya. Pertama, diambil sampel, kemudian dibersihkan, sampelnya daun kelapa sawit ya. Usahakan yang masih muda, kemudian bilang dengan alkohol 70%, ditimbang sebanyak 0,4 gram ya, ini 0,4 gram. Kemudian sudah diambil 0,4 gram, dipotong kecil-kecil menggunakan gunting karena dia cukup keras ya kalau digerus, karena perlu digerus jadi harus dipotong kecil-kecil supaya cepat saat nanti proses penggerusan. Ditambahkan dengan PVP sedikit saja seujung spatula, lalu diberikan buffer CTAB-nya sebanyak 2.500 mikroliter. Hati-hati menggunakan pipet nanti ya, mikroliter. Diberikan ke dalam alat penggerus ya, mortarnya. Lalu digerus searah jarum jam sampai hancur. Ini ya, daun kelapa sawitnya. Ya, setelah itu dipindahkan ke tutup 2 mili mikrotubnya ya, yang 2 mili. Pindahkan semuanya ke sini, ke cup ini ya, cup yang berukuran 2 mili. Lalu di vortex atau di goyang-goyang seperti ini supaya tercampur mungkin. Menggunakan vortex juga bisa. Tuh yang berisi sampel tadi dipindahkan ke water bath di sini ya. Ini water bathnya. Suhunya 65 derajat Celcius selama 30 menit. Setiap 10 menit dibolak-balik. Lalu dikeluarkan dan divortex lagi. Masukkan ke alat centrifuge 8.500 rpm, kecepatannya selama 20 menit. Ya, ditunggu selama 20 menit. Ambil, dikeluarkan tubnya, kita ambil nanti fase atasnya. Jangan lupa dihitung volume yang disedot berapa, yang diambil berapa. Lalu pindahkan pada cup yang masih baru. Jadi dari sini dipindahin, ambil cup yang baru lagi. Nah, tambahkan chia, kloroform isoamil alkohol, ya, sesuai dengan volume yang tadi diambil dari fase atas. Kalau fase atas kita ngambil 1000 mikro, chia-nya berapa? Ditambahkan 1000 mikroliter juga. Ya, sama dengan kalau diambilnya 1000 ditambahkan juga 1000 mikroliter. Divortex lagi sampai homogen. Homogen itu artinya tercampur secara merata. Centrifuge selama 20 menit, diambil fase atasnya, ya. Kemudian yang ke-13 tambahkan etanol 70%. Sama dengan ini ya, 0,8 kali volume. Berapa yang harus ditambahkan etanolnya dikali dengan 0,8. Bolak-balik, jadi digoyang begini supaya tercampur. Nanti akan terlihat di microchip ini kalau berhasil isolasi DNA, salah satu tandanya itu dia terlihat benang-benang mengambang di dalam etanol tersebut, kayak tisu gitu ya, tipis. Nah, biasanya udah kelihatan. Itu salah satu tanda berhasil isolasi DNA, salah satu tandanya. Walaupun nggak selalu seperti itu, ya. Inkubasi ke dalam freezer 2-3 jam supaya dia semakin pekat. Lalu dicentrifuge 20 menit, dibuang cairannya. Biasanya kalau sudah disentrifuge ada endapan kayak di bawah sini seperti contohnya misalnya ini ya. Nah, nanti ada pelet atau sedikit yang nempel di ujung mikrotub ini. Nah, pelet itu isinya adalah DNA, gitu ya. Buang cairannya, kemudian nanti akan kelihatan peletnya dan dikeringkan, nanti ditempurkan di atas tisu supaya dia turun atau etanolnya hilang. Tambahkan isopropanol sebanyak 300 ml selama 20 menit di centrifuge, lalu dibuang lagi isopropanolnya
dikeringkan. Setelah kering diberikan DDH2O, ya, double sterilized H2O. Jadi Aquades yang disterilkan lagi itu namanya DDH2O sebanyak 100 ml. Kalau sudah, nanti dicampur, diaduk atau dihomogenkan. Setelah ditambah DDH2O, simpan di freezer. Setelah disimpan, nanti kita bisa lakukan namanya elektroforesis, ya, untuk mengecek berhasil nggak isolasi DNA. Oke, demikian penjelasannya, ya. Kita lakukan praktek langsung. Jadi di meja ini sama yang di meja belakang, ya, sudah disiapkan material untuk isolasi DNA. Silahkan dikerjakan sambil nanti saya pandu untuk masing-masing kelompok. Masukkan, tarik. Lepas. Oke, sip. Nggak mau lihat lah. Oke, sip. Oke, baik. Hari ini kita sudah selesai, ya, melakukan isolasi DNA. Tadi sudah semua langkah kerjanya sudah dilakukan dari nomor 1 sampai nomor 21, ya. Sehingga ketika sudah dilarutkan menggunakan DDH2O, maka nanti akan disimpan di freezer, ya. Disimpan berarti artinya nanti dia beku saat nanti akan melakukan step berikutnya, yaitu elektroforesis. Gunanya adalah mendeteksi atau memastikan hasil dari isolasi DNA berhasil atau tidak, dengan dilihat melalui munculnya pita-pita DNA, gitu ya. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu elektroforesis DNA. Nah, sekarang kita akan simpan di freezer. Nanti saat melakukan elektroforesis ini akan dihomogenkan atau dicairkan kembali, kemudian di vortex, ya, supaya homogen, baru kita lakukan pengecekan melalui elektroforesis. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Yuk. Ada step yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman semua? Paham semua, ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian praktikumnya. Jangan lupa mengisi absen, kemudian logbooknya, ya. Kemudian juga semoga pertemuan hari ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, ya, untuk teman-teman semua di sini. Dan nantinya kita ketemu di materi berikutnya, elektroforesis. Jangan lupa dibawa logbook dan ini apa namanya, panduan praktikum. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama menyampaikan materi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.